Mari tak henti-hentinya, tak jemu-jemunya kita senantiasa berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersama-sama kita melantunkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kepada kita semuanya banyak-banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan. Dengan bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nikmat iman kita, nikmat Islam kita, serta nikmat ihsan kita senantiasa dapat bertambah-tambah, sehingga akhirnya kita semuanya nantinya dapat kembali, dapat sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ibu, bapak, serta jemaah Allah, hampir 2 bulan lebih, hampir 2 bulan ya, kita telah peraih dari pengajian malam Kamis, tetapi bukan berarti tausiahnya libur. Justru dengan mengawali dan mengalami serta mengakhiri bulan Ramadan, banyak sekali tausiah-tausiah yang kita terima ya, dari para ustadz, baik itu pagi, sore maupun malam. Mungkin ini hanya mungkin nek ibu bapak digawani catatan menyatet tausiah selama Ramadan, mungkin bukunya tidak cukup. Bukunya tidak cukup, buku malah bukunya kosong. Baik jemaah Allah, setelah kita melalui Ramadan dan Syawal, kita sekarang berada di penghujung Syawal, berarti Ramadan sudah meninggalkan kita dan Syawal pun tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Tentu kita berharap ditinggalkan Ramadan dan ditinggalkan Syawal ini ada asarnya, ada imbasnya, ada pengaruhnya. Tentu yang diminta pengaruh yang positif. Baik jemaah Allah, di bulan Syawal ini doa yang sering menggema dan selalu kita ucapkan di bulan Syawal ini, di awal-awal Syawal kita selalu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Ada kata-kata minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu itu artinya semoga Allah menerima, minna wa minkum, menerima kita, maksudnya amal-amal kita, wa minkum, dan menerima kamu, maksudnya amal-amal kamu. Kemudian minal aidin wal faizin itu juga doa. Min itu kalau dalam bahasa Arab bisa berarti 3 macam. Satu bisa berarti berasal, yang kedua bisa berarti termasuk atau sebagian dari, yang ketiga bisa berarti penjelasan atau berupa. Itu min. Anak min Semarang, oh berarti berasal. Minal aidin wal faizin, semoga kita ini termasuk sebagian dari. Wa min ayatihi, termasuk di antara tanda-tanda ayat Allah atau sebagian dari tanda-tanda ayat Allah. Kemudian ada lagi
zuyyina linnasi hubbus syahwati, dijadikan indah dalam pandangan manusia hubbus syahwat, suka pada syahwatnya. Syahwat itu sesuatu yang diingini, minan nisa wal bani, berupa wanita, anak-anak, laki-laki dan sebagainya. Ming tadi contoh dari 3 jenis ming. Ming berasal, ming sebagian dari, dan ming penjelasan. Nah, minal aidin itu adalah ming yang termasuk sebagian dari. Semoga kita termasuk bagian dari aidin. Aid itu dari kata-kata ada yaudu, artinya kembali, mulai. Orang yang kembali itu aid. Kenapa kok didoakan semoga kita termasuk orang yang kembali? Kembali bagaimana? Wal faizin, dan tergolong orang yang faiz. Faiz itu dari kata-kata faza yafuzu fauzan, faiz, beruntung, bejo, menang. Itu faizin. Tembung ini minal aidin wal faizin kalau ditelusur dulu itu doa buat keberangkatan orang-orang Nabi dan para sahabatnya yang mau tindak perang. Maka orang-orang yang tidak ikut perang seperti Makma, kemudian para pemuda yang masih muda-muda, istilahnya remaja, Makma, remaja, dan para bapak-bapak yang SD banget, itu sama-sama muntabki. Muntabki itu bahasa Indonesianya apa? Ya, menghantarkan, ya, menguntabki orang-orang yang mau perang itu dengan ungkapan doa, karena mereka akan berperang melawan musuhnya. Maka didoakan minal aidin, semoga kalian semuanya itu termasuk orang-orang yang bakalan nanti aid, kembali setelah berperang, dan tidak hanya kembali. Doa kedua wal faizin, dan juga memperoleh kemenangan, pulang dan menang. Nah, itu dulu-dulunya begitu. Tetapi lambat laun doa itu terus biasa diucapkan oleh seseorang pada puasa dan penghujung puasa. Ketika lebaran, ya, doa itu menggema. Walaupun sudah tidak perang, tapi ganti perangnya. Kalau dulu perangnya melalui musuh yang kelihatan, nah sekarang di Ramadan itu ya, perangnya tidak kelihatan, yaitu memerangi hawa nafsunya sendiri-sendiri. Maka doanya tetap tidak berubah, minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali memerangi hawa nafsu tadi dan memperoleh kemenangan. Nah, sama ketika para sahabat-sahabat, para nabi dan para sahabat yang ke medan perang, mereka didoakan supaya bisa kembali dan memperoleh kemenangan. Nah, itu doa kembali. Kemudian kaitannya dengan setelah kita selesai Ramadan, masuk Idul Fitri. Ya. Idul Fitri, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Sering orang menerjemahkan Idul Fitri itu dengan apa? Kembali suci, ya kan? Padahal antara Idul sama yang tadi doa Aid itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya karena berbeda istilah.
Kalau aid itu dari kata-kata ada yang untuk kembali, orang yang kembali adalah aid. Sedangkan aidun itu ya kata jadian yang berarti hari raya, ya, bukan kembali, tapi hari raya. Kalau kembali itu bukan itu, ada yang wudu audan. Audan itu kembali. Tapi kalau aid itu bukan kembali, tetapi hari raya. Nah, fitri itu fatoroh. Fatoroh itu artinya berbuka, tidak puasa. Berarti memang pada hari itu orang tidak boleh berpuasa. Maka temunya Idul Fitri, hari raya untuk berbuka. Saatnya tidak puasa, makan-makan. Maka di beberapa masjid, di beberapa wilayah, ketika memasuki hari pertama Syawal, itu mereka unjuk gigi. Bukan unjuk rasa ya, unjuk gigi. Unjuk gigi menyatakan bahwa hari itu sudah tidak puasa lagi, alias Idul Fitri, hari raya berbuka. Contohnya Masjid Kauman itu ba'da subuh di hari raya itu nyepake menu yang namanya menu obrol-obrol, namanya obrol-obrol itu roti tawar dimasukkan dalam santan, obrol-obrol. Jadi sudah langganan setiap satu Syawal itu waktu subuh menyatakan diri sudah tidak puasa. Maka mereka pada hari satu Syawal atau subuh itu setelah takbiran waktu subuh, imamnya memimpin takbiran, kemudian keluar masjid ke Saudi menikmati obrol-obrol. Masjid berikutnya Masjid Keraton, Masjid Al-Amin namanya, juga mengikuti tradisi yang sama. Begitu waktu subuh menyatakan diri tidak berpuasa, maka istilahnya Idul Fitri. Idul hari raya, Fitri itu berbuka. Lain halnya dengan Idul Adha. Idul itu hari raya, Adha itu sembelihan atau kurban. Maka kalau ada orang mengartikan Idul Fitri itu kembali suci, berarti Idul Adha apa artinya? Kembali kurban. Kalau aku bilang, masa kembali kurban mati mungkin. Jadi Idul itu bukan kembali, tapi Idul itu hari raya. Idul Fitri hari raya berbuka, sedangkan Idul Adha hari raya kurban. Baik jemaah Allah, kita lihat pada 1 Syawal ya, ada kebiasaan orang itu bersilaturahmi, bermaaf-maafan ya. Barangkali ini diilhami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Terjemahannya,
wasari'u bersegeralah, bergegaslah, nek cara Jawa dan cepetan dan bergegaslah untuk apa? Ila maghfiratin mir rabbikum, bergegaslah kamu, cepat-cepatlah kamu untuk menuju ampunannya Allah. Kata Pak Quraisyihab, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang dalam bergegas minta ampun kepada Allah itu seperti sebuah perlombaan. Kenapa demikian? Karena sifat perlombaan itu orang masing-masing memacu dirinya, melakukan percepatan, melakukan persegeraan. Tidak ada sifat lomba layak-layak, alon-alon, leda-ledi gitu. Tidak ada. Lomba itu orang memacu dirinya supaya lebih baik dari yang lain. Lomba lari misalnya, orang kan berusaha bicaranya awalnya menang, melakukan cepat, walaupun pas lain ujung-ujung ketemu Pak Dini gitu, ya tetap disalib. Tidak mungkin pas lain, Pak Dini, monggo Pak Dini pergi, tidak mungkin itu, pasti disalib. Karena lomba itu sifatnya melakukan perpaduan. Allah mengibaratkan minta maaf kepada Allah itu seperti sebuah perlombaan. Jadi tidak usah saling menunggu, harus saling bercepat bersegera. Juga demikian kaitannya minta maaf pada manusia yang mestinya begitu. Orang kalau salah itu, ya logikanya ya harus segera minta maaf. Tidak perlu ditanya semuanya sama, jalur mengampur, tidak. Konsekuensi logisnya istilahnya, kalau orang bersalah itu konsekuensi logisnya segera minta maaf. Salah orang jalur maaf, ini diminta ke. Terima kasih Bapak. Baik teman-teman, kemudian Allah menyuruh kita bersegera untuk jannatin ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, disuruh bersegera menuju surga. Ya, masuknya surga itu tetap nanti, tetapi melakukan amalan-amalan yang cenderung masuk kategori untuk bisa jadi kaplingnya surga itu mulai sekarang juga dan terus berlangsung. Tidak usah menunggu-nunggu. Orang melakukan sholat ya segera. Saya beberapa hari ini kan melihat suasana di PKU itu menes. Menes apanya? Bukan PKU-nya, bukan orang yang sakit. Ada orang yang sakit itu berbalik, katanya sampun pinter-pinter Pak, sampun kawan pinter. Waktu itu sore jenengan pun sholat asar dan berisi atau jawab. Istrinya bilang, saplo yang norong belum sholat, betul. Saplo yang norong lah, terus kamu kok ngelamunin kesehatan, kebugaran, kewarasan, si kagunan kamu Gusti Allah. Lah kok jenengan jotak terus kepiye lah waras. Apa menang sesone mari, ya nek mari datang. Hari 12 terus cepat sholat, terus pundi. Sing baru sholat, karena aku sholat ayo. Ternyata saya masih bisa bacaan sholat. Kamu begitu sakit tuh, kalau sampai kamu merasa wudhu,